Katanya agama yang paling sempurna, agama yang turun dari surga itu agamanya Tuhan Allah. Aneh juga ya, Tuhan Allah punya agama juga ya. Apakah di dalam agamamu tuh ada jaminan yang begitu pasti bahwa saya pasti diselamatkan? Masalahnya di dalam agama saya itu jaminannya begitu pasti, karena Yesus sendiri yang memberikan jaminan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sudah pasti selama-lamanya lagi. Nah, kalau saya masuk ke sana terus mudah-mudahan selamat, mungkin selamat, semoga selamat, insya Allah selamat dan sebagainya, masakan saya sudah punya kepastian begini kok pindah pada semoga? Ya, jadi daripada saya ke sana terus kita dua sama-sama semoga, mending kau saja ikut saya supaya kita dua sama-sama pasti. Begitu aja. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada Anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Pernyataan kontroversial kembali muncul ke ruang publik. Masuk Islam belum tentu selamat. Ucapan ini dilontarkan oleh Pendeta Esra Soru, tokoh yang dikenal vokal dan sering melontarkan kritik terhadap ajaran Islam. Pernyataan tersebut tidak hanya menyinggung keyakinan, tetapi juga memunculkan banyak keraguan di tengah umat Muslim. Dalam suasana yang dipenuhi kebingungan dan kegelisahan, muncul sosok ulama yang dikenal karena kejernihan berpikir dan keluasan ilmunya, Ustadz Adi Hidayat. Ya saudara, tadi ada seorang muslim yang kontak saya dan dia omong banyak ya, tapi intinya adalah dia mau ngajak saya masuk agamanya. Ya, dia mengemukakan banyak kelebihan daripada agamanya, katanya agama yang paling sempurna, agama yang turun dari surga itu agamanya Tuhan Allah. Aneh juga ya, Tuhan Allah punya agama juga ya. Nah, tapi setelah dia omong panjang-panjang lebar ya, saya hanya bilang begini aja, bahwa yang paling penting bagi kita di dalam hidup sekarang ini karena masalah keselamatan. Nah, kamu mengajak saya masuk agamamu itu, apakah di dalam agamamu tuh ada jaminan yang begitu pasti bahwa saya pasti diselamatkan? Masalahnya di dalam agama saya itu jaminannya begitu pasti, karena Yesus sendiri yang memberikan jaminan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sudah pasti selama-lamanya lagi. Nah, kalau saya masuk ke sana terus mudah-mudahan selamat, mungkin selamat, semoga selamat, insya Allah selamat dan sebagainya, masakan saya sudah punya kepastian begini kok pindah pada semoga? Ya, jadi daripada saya ke sana terus kita dua sama-sama semoga, mending kau saja ikut saya supaya kita dua sama-sama pasti. Begitu aja. Nah, omong panjang lebar jadi debat, ini akhirnya dia berhenti. Ya, tapi itulah bahwa keselamatan, kepastian keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Yang lain itu mudah-mudahan. Kenapa? Karena kita tidak mendasarkan keselamatan kita pada perbuatan kita, ya kan? Kalau semua agama yang lain itu menyandarkan keselamatannya itu pada perbuatan baik mereka sendiri. Nah, kalau menyandarkan pada perbuatan baik, ya artinya ya semoga saja, kan dia nggak tahu berapa banyak perbuatan baiknya, berapa banyak perbuatan saja. Mudah-mudahan perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahat. Ya masih mudah-mudahan. Kita ini bukan pada perbuatan kita, tapi pada karya Kristus, dan karena itu Kristus itu memberikan jaminan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Jadi jangan main-main kalau sedang di bumi, sudah jangan main-main, itu singkat. Ingat, kita itu begitu singkat, dan kita celakanya, kita tidak tahu kapan kita pulang. Ini masalahnya. Dan mungkin saja bisa terjadi kapan yang tidak kita kehendaki. Malam ini bisa, besok bisa, kita tidak tahu kapan pulang. Kalau Anda sudah merasa yakin akan pulang, akan meninggal dan begitu singkat, maka orang cerdas pasti akan menyiapkan bekal untuk pulangnya. Kita jangan main-main lagi. Ya, ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi,
ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rizkimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk, malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di bawah secapek Anda pun dapatnya cuma segitu juga. Jangan terlalu banyak mainin. Nah, jadi ketika Anda tinggalkan ini, bumi, pindah kemudian di satu tempat persimpangan, alam pemisah, disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, kemudian tempatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti dari sini pindah kemudian ke akhirat. Di akhirat ini secara cepat baru kita bicara surga dan neraka. Surga dan neraka. Tengah-tengahnya ada Araf. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan di setiap tempat yang berbeda pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana. Bayarnya ke sini. Silahkan. Itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun gak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Nggak usah takut kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah, sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma 2 kalau ingin masuk surga. 2 bekalnya. 1 iman, 2 amal soleh. Iman plus amal soleh. Ini caranya. Saya ulang. 1 iman, 2 apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka
Orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah, fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk, bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain, Anda tidak akan temukan. Nah saudara-saudara seiman semua, pernyataan Pendeta Esra Soru yang menyebut masuk Islam belum tentu selamat. Tapi kalau Kristen ada jaminan keselamatan dari Yesus, bukan hanya provokatif, tapi juga sangat menyesatkan. Seolah-olah Islam itu tidak memberikan harapan keselamatan, padahal justru Islam adalah agama yang paling detail dan adil dalam menjelaskan bagaimana cara meraih surga dan menghindari neraka. Ucapan Pendeta Esra ini mencerminkan kesalahpahaman serius terhadap ajaran Islam, atau bahkan sengaja menyudutkan Islam demi mengangkat agamanya sendiri. Ustadz Adi Hidayat dengan tenang tapi tegas langsung menyampaikan jawaban yang mematahkan seluruh logika sepihak tersebut. Beliau menjelaskan bahwa keselamatan dalam Islam bukan sekadar pengakuan, tetapi melalui iman yang lurus, amal saleh yang nyata, dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan bentuk ketidakpastian, justru bentuk keadilan Allah. Surga bukan milik eksklusif kelompok tertentu, tapi milik siapapun yang benar-benar taat dan beriman. Sebaliknya, jika klaim pendeta itu benar, bahwa cukup berlabel Kristen maka otomatis selamat, maka itu menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang hidup penuh dosa, tanpa pertobatan, atau bahkan menolak ajaran Yesus sendiri? Apakah tetap dijamin surga hanya karena status agamanya? Ini menunjukkan bahwa jaminan yang dimaksud hanyalah retorika, bukan kenyataan teologis. Islam justru tidak menjual surga dengan label, tapi memberi kesempatan pada setiap manusia untuk mendapatkannya dengan perjuangan. Bahkan Nabi Muhammad yang maksum dan dijamin masuk surga pun tetap setiap hari berdoa minta ampun kepada Allah. Ini bukti bahwa dalam Islam, tidak ada kesombongan rohani, yang ada hanyalah kerendahan hati dan usaha taat. Ustadz Adi Hidayat menutup dengan mengingatkan bahwa agama bukan soal klaim dan label, tapi soal kebenaran dan kepatuhan kepada Tuhan yang benar. Maka sangat keliru jika Pendeta Esra merasa berhak memastikan siapa yang masuk surga, padahal itu adalah hak prerogatif Tuhan, bukan manusia. Nah saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.